Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Dwiendini, NPM 2308260173. Izin saya akan membuat video remediasi pada blok kardio tentang aritmia. Jadi, aritmia itu adalah gangguan pada pembentukan atau konduksi impuls. Ini dapat terjadi akibat adanya iskemia jantung, disfungsi otonom, kardiomiopati, ataupun penyakit jantung bawaan. Nah, tanda dan gejalanya itu jantung berdebar kencang atau palpitasi, pusing, nyeri dada, sesak napas, keringat dingin, kelelahan, bahkan pingsan. Klasifikasi aritmia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada takieritmia. Takieritmia itu adalah ritme abnormal dengan denyut jantung ventrikel 100 denyut per menit atau lebih. Sedangkan bradyaritmia adalah temuan klinis yang umum dan mencakup sejumlah gangguan ritme, termasuk disfungsi nodus sinus dan gangguan konduksi atrioventrikular. Nah, untuk klasifikasinya, jadi aritmia itu dibagi menjadi dua. Ada yang laju jantungnya itu di atas 100 denyut per menit, ada yang laju jantungnya itu di bawah 60 denyut per menit. Nah, yang di atas 100 kali per menit itu kita bisa sebut takieritmia. Nah, takieritmia ini dibagi menjadi dua. Ada yang QRS sempit atau supraventrikular, ada yang QRS lebar, ventrikular. Di QRS sempit atau supraventrikular kita dibagi menjadi dua lagi. Ada yang irregular dan regular. Kalau yang irregular bisa ke penyakit atrial fibrilase, atrial flutter dengan konduksi AV bervariasi, multivokal atrial takikardia. Sedangkan kalau yang reguler kita bisa bagi menjadi atrial flutter dengan konduksi AV reguler, SVT, dan atrial takikardi. Lanjut kita ke yang QRS lebar. QRS lebar itu atau ventrikuler kita bisa bagi menjadi fibrilasi ventrikal, takikardi ventrikal monomorfik, takikardi ventrikal polimorfik, ventrikular ekstrasistol. Kemudian di laju jantung di bawah 60 kali per menit kita bisa sebut bradyaritmia. Nah, bradyaritmia ini dibagi menjadi dua. Ada gangguan pembentukan impuls dan gangguan konduksi impuls. Di gangguan pembentukan impuls kita bisa membagi lagi, dia itu ada sinus ares dan sinus bradikardi. Sedangkan di gangguan konduksi impuls dia bisa menjadi sinus exit block, AV block derajat 1, derajat 2A, derajat 2B, dan derajat 3. Selanjutnya untuk patofisiologi dari aritmia. Jadi aritmia adalah gangguan irama jantung yang disebabkan oleh kelainan pembentukan atau hantaran impuls listrik di jantung. Nah, bagian ini ada gambar di mana ini patofisiologi dari si aritmia. Dia itu menjelaskan 3 jalur utama penyebab aritmia. Yang pertama itu ada jalur hipoksia atau demam atau asidosis. Nah, hipoksia, demam, dan asidosis menyebabkan peningkatan permeabilitas membran sel miokard. Nah, hal ini mengganggu hemostatis elektrolit terutama Na+ atau natrium dan kalium baik intraseluler maupun ekstraseluler. Lalu, menyebabkan ketidakseimbangan ini menurunkan potensial aksi atau kemampuan sel menghasilkan impuls listrik. Akibatnya, terjadi penurunan otomatisasi atau kemampuan sel pacu untuk depolarisasi spontan. Nah, efek akhirnya terjadilah gangguan pembentukan impuls, lalu dia menjadi bradikardia dan menjadi aritmia. Jalur kedua itu ada jalur intoksikasi digitalis. Itu seperti dioksin dalam dosis tinggi. Itu akan menghambat pertukaran natrium dan kalium melalui pompa Na+ Ka+ negatif atau ATPase.
menyebabkan peningkatan CA2+ intrasel dan meningkatkan kontraktilitas jantung. Nah, penggunaan terus-menerus dapat tanpa pengawasan atau dalam dosis tinggi menyebabkan ketidakstabilan listrik jantung. Nah, hal ini menimbulkan perubahan irama jantung, lalu akan menyebabkan penurunan kontraktilitas dan menyebabkan bradikardia, lalu menyebabkan aritmia. Lalu di jalur ketiga itu ada jalur infark miokard akut atau IMA atau iskemia. Iskemia atau hipoksia jaringan jantung menyebabkan penurunan potensial membran secara lambat. Nah, dia akan mengganggu fase repolarisasi atau pemulihan membran setelah impuls. Repolarisasi lambat menyebabkan siklus impuls ulang dan impuls prematur. Ini menciptakan mekanisme re-entry atau firing ektopik dan menyebabkan aritmia. Nah, kesimpulannya, semua jalur tersebut berujung pada gangguan pembentukan impuls, gangguan penghantaran impuls, perubahan frekuensi atau bradikardia atau takikardia, lalu perubahan lokasi pacemaker. Nah, lalu itu semua akan menyebabkan aritmia. Lanjut kita ke tata laksana farmako dan non-farmakonya. Untuk farmakologi, kita bisa kasih propanolol dengan dosis 10 mg dan diberikan 3 kali dalam sehari selama 1 minggu atau 7 hari. Lalu kita bisa beri amiodaron dengan 200 mg. Kita bisa kasih 3 kali sehari selama 7 hari. Terus kita bisa memberikan adenosin ampul 6 mg atau 2 mg numero 1. Untuk tata laksana non-farmakologinya, kita bisa modifikasi lifestyle, perubahan gaya hidup, dan intervensi medis yang tidak melibatkan obat-obatan. Baik, sekian video penjelasan tentang aritmia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.